Panggung konser Dewa 19 mendadak berubah jadi bahan obrolan publik setelah Ahmad Dhani melontarkan candaan yang menyebut nama Inara Rusli. Momen itu terjadi saat Dewa 19 tampil bersama Ello dan membawakan lagu Madu 3 yang lekat dengan tema relasi rumit. Setelah lagu tersebut, Ahmad Dhani berinteraksi dengan penonton dan spontan menyebut nama Inara Rusli, membuat suasana konser riuh sekaligus memicu perbincangan di media sosial. Ucapan itu langsung dikaitkan dengan posisi Inara yang tengah disorot publik akibat polemik pribadinya dengan Insanul Fahmi dan laporan hukum yang dilayangkan Wardah Tina Mawa sejak akhir 2025. Tak lama setelah momen itu viral, Virgon ikut angkat bicara dengan sikap yang terbilang santai. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Virgon membagikan kebersamaannya dengan Ahmad Dhani dan menanggapi candaan tersebut tanpa nada keberatan. Respons itu justru terkesan mendukung dan menambah bumbu hangat dalam perbincangan netizen yang berbakti. Unggahan Virgon pun dibalas Ahmad Dhani dengan reaksi ringan, memperlihatkan bahwa candaan di atas panggung itu dianggap sebatas hiburan, meski tetap menyisakan riak di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dalam sakit. Biji mana ya perasaannya si Naro? Cuma jadi bahan uji coba. Mana sudah berkeringat manja, terus dilepasin, menusuk hingga ari-ari. Lagian emang istri saya masih mau nerima gitu. Inara, ban serep yang tadinya udah diganti dari ban aslinya aja masih kepake terus. Ya, kamu ini dijadiin pilihan ya. Katanya dia ada kemungkinan balik sama istri saya dan kemungkinan kamu nggak dipilih lagi sama Insanul, Inara. Dan Mawa kamu tuh kayak orang yang nggak ada pilihannya. Ya ampun, direndahin banget sama nih si Insanul. Kata aku udah, Inara, udah ya. Ya udah, habis ini tuh kamu bentak-bentak si Insanul di chat ya, di telepon ya. Malu durasi 2 jam, Inara. Mana lagi kamu kekeh kemarin di podcast katanya mau jadi istri kedua, mau poligami. Sekarang Insanul mau milih istri sah, Inara. Malu udah podcast. Makanya kalau jadi perempuan tuh gak usah. Bisa-bisanya pengangguran banyak acaramu tuh bilang kalau kamu ada kemungkinan meninggalkan Iyaya. Dan Iyaya waktu berbusana hitam diwawancarai oleh wartawan. Kalau dia sudah tidak mau melanjutkan, ya dia segera melakukan gugatan cerai. Udah di tes drive, nggak bayar hotel di rumah mantan suamimu. Kamu yang dilepeh. Gitu. Mana Nul suratnya Nul? Tanggal berapa itu? Kalau sampai ternyata tidak ada pernikahan sirih gambir itu Nul, harusnya kan nggak susah ya. Soalnya kamu nunjukin dengan gampang tuh di podcastnya DRL waktu itu. Nih. Kalau sampai video mengaung-ngaung itu lebih dulu daripada surat nikah siri, kalian berarti lost. No, tapi kamu udah kembali ke setelan awal loh. Pas kamu datang ke podcast, nggak seperti akhir-akhir ini yang yang juga. Tapi jangan tenang loh, soalnya Wawa itu udah tahu kalau kamu itu bukan ngaboti dia, alias kamu itu nggak mau pakai baju oranye. Kemarin bilang kenapa nggak keluarganya dilaporin aja karena sudah menghasut. Ya mau tak guyu. Rasanya Inara, astagfirullah Neng, nasi pelu ya udah begini. Jadi barusan gue lihat nih si Insanul ada di interview sama pengacaranya. Terus katanya ada kemungkinan dia lepasin si Neng Inara demi bisa balikan nama istri sanya. Astaga, kata gue segitunya banget lu sama si Insanul itu. Tahu-taunya dia ada kemungkinan dilepas juga lu katanya. Astaga, kasihan Neng istighfar beneran, semoga lu dapat hidayah ya. Hidup ini bukan tentang laki aja. Ya Allah, lu sampai segitunya. Astagfirullah nih, bertobat. Sumpah, semoga lu. Gedek banget gue ngeliatnya petentengannya dia. Asli, gaya ngomongnya dia, astaga. Kayak gak ada laki lain di dunia ini lu mesti lu rebut, itu laki orang. Astagfirullah nih. Lu syukurin dah tuh. Nah. Alah,
lagu lama Anda. Nih aku mau nanya sama kalian sebagai perempuan, kalau kalian punya suami seperti ini ya, yang tiba-tiba nikah diam-diam dikasiri sama perempuan lain tanpa pengetahuan Anda gitu loh kan, terus udah ngejelekin diri lu, aib lu dikeluarin di media gitu, dia dengar lu ngelaporin dia, lu nggak mau damai, terus tiba-tiba dia pengen balikan sama lu, pengen damai, pengen balikan pokoknya. Terus dia mau ninggalin istri sirinya. Lu pada mau terima balik? Mau? Kalau gua jadi perempuan mau kagak mau. Udah ilfil duluan. Tapi ini masalah rumah tangga orang iya kan. Kalau si mama mau terima balik, satu Indonesia pasti heboh lagi tuh. Kecewa berat tuh. Kalau kalian ngikutin statement orang ini dari awal ya, itu kayak semacam bocah labil gitu. Karena di awal itu kan dia begitu memuja-muja Inara gitu, dan membeberkan kekurangan-kekurangan dari istrinya sendiri gitu. Setelah Mawa ini serius gitu melanjutkan ini ke proses hukum dan mencoba untuk berdamai beberapa kali untuk bisa dipoligami, ternyata Mawanya nggak mau dan proses hukum ini terus berlanjut. Sekarang kayaknya keder juga gitu. Entah strategi apa yang digunakan, mencoba untuk lepas dulu deh dari jeratan hukum gitu. Nggak tahu nanti ya. Itu sih yang terbaca oleh netizen ya. Bukannya netizen ini nggak suka perdamaian ya, tapi dari awal statement-statementnya itu seolah-olah cari aman aja gitu. Karena dia tahu mungkin kalau ini bener-bener diproses hukum, kayaknya kemungkinan masuk penjara. Makanya dengan berbagai cara dia berusaha lepas dari jeratan hukum kan. Tapi sebenarnya kuncinya ada di Mawa sih. Kalau dia tetap teguh dengan statement-statement awal yang ingin bercerai dan memproses ini secara hukum, ya harusnya lanjut aja biar terbukti kan apakah mereka tuh benar-benar bersalah atau tidak gitu. Karena takutnya nanti kan ini cuma trik atau taktik aja untuk lepas dari jeratan hukum. Kalau kalian lihat ya kasus yang lagi viral tentang seorang perempuan yang dulu dia pernah diselingkuhi sama mantan suaminya, kemudian sekarang dia jadi selingkuhan dari suami orang lain. Dan si perempuan ini dia baru aja tampil di salah satu podcast ya, dan itu dia nggak kelihatan kalau dia merasa bersalah, dia nggak kelihatan kalau dia itu merasa apa yang dia lakuin itu adalah perbuatan yang menyakiti orang lain. Sekarang banyak yang nanya, kok bisa ya dia habis jadi korban jadi pelaku gitu kan. Banyak yang berasumsi bahwa dia pasti pengen balas dendam kayak gitu kan. Nah menurutku tuh enggak, itu dia lagi kualat, lagi panen karmanya. Kenapa aku bilang dia panen karma? Jadi kalau kalian ingat waktu kasus suaminya ketahuan selingkuh, dia itu kan mempermalukan suaminya sampai segitunya ya, sampai dibuka-buka aibnya lah, sampai suaminya dikata-katain fisiknya lah, sampai karir suaminya sekarang jadi gak kayak dulu lagi seperti itu. Padahal kita nggak tahu dinamika rumah tangga mereka kayak apa. Mungkin suaminya emang punya salah sama dia, mungkin emang selingkuh, tapi dia juga bukan nggak punya dosa juga, nggak punya kesalahan juga gitu kan. Terus kenapa sampai segitunya? Dan dia tuh sangat mengekspos dirinya sebagai perempuan yang seolah ya nggak punya dosa, solehah gitu kan, tapi selingkuhin gitu kan. Dan publik waktu itu kan kayak memuja-muja dia banget, sementara suaminya dihina-hina, dikata-katain kayak gitu. Nah itu menurutku dia lagi nanggung karmanya. Ketika seorang berbuat salah sama kita gitu kan, itu pasti orang itu punya alasan gitu. Tidak menyebabkan dia jadi benar, tidak menyebabkan perbuatan salahnya itu bisa diterima, enggak, dia tetap harus tanggung jawab. Cuman bukan berarti kita punya hak untuk misalnya menghukum dia lebih dari yang kesalahannya gitu, menghukum dia lebih dari kewajaran. Kita tuh boleh misalnya kayak meminta hak kita, menyuarakan kebenaran, meminta simpati dari orang tuh boleh, tapi nggak perlu sampai misalnya kayak kita membunuh karakternya, mematikan rezekinya, membuat seolah kita tuh nggak pernah punya salah, nggak pernah punya dosa gitu. Mungkin sekarang kita lagi ada di pihak yang benar gitu kan, lagi ada di pihak yang tersakiti, tapi belum tentu kita adalah orang yang lebih baik daripada orang itu
di mata Tuhan. Kayak gitu. Bisa aja orang itu sekarang lagi salah karena keterbatasannya, karena kekurangannya. Tapi di masa depan bisa aja gantian kita yang melakukan hal yang sama kayak dia. Hindari gitu kan, bersikap layaknya Tuhan. Mentang-mentang kita lagi tersakit, lagi ada di pihak yang benar, terus kita kayak sengaja menjadikan itu sebagai alat untuk menyerang orang itu habis-habisan, seolah orang itu nggak punya kebaikan sama sekali. Ingat, salah itu adalah bagian dari manusia. Nggak ada manusia yang sempurna. Sekarang kamu bener, besok bisa aja kamu yang salah. Sekarang orang itu yang lagi di posisi terpojokan, besok di masa depan kita nggak tahu kesalahan apa yang akan kita lakukan. Jadi saat itu terjadi, kita cuma minta apa? Kita cuma pengen orang-orang punya pemakluman atau pengampunan terhadap kesalahan yang kita lakukan, seperti itu.